pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa di like dan komen. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan update terbarunya. Terima kasih. Tahun 1284 sampai tahun 1286. Bab 1284 What's in Baoding. Tidak heran Yao Ying sangat terkejut bahwa Kan Li Leiden adalah salah satu dari 3 petir matahari besar. Bukan hanya musuh bebuyutan dan makhluk jahat, kekuatan guntur dan kilat semacam ini juga sangat mendominasi, dan kekuatannya sendiri menempati urutan pertama di antara ketiga petir matahari. Landen Sen terkejut dengan keringat dingin, berpikir bahwa itu benar-benar membuatku takut sampai mati. Jika dia tidak menggunakan Kan Li Lightning untuk melakukan serangan balik sekarang, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengambil pukulan Demon Infant. Selin Hua di samping juga terkejut, dia secara alami bisa melihat kekuatan bayi iblis, yang mungkin sebanding dengan kekuatan para biarawan di awal jiwa baru lahir. Kan Li terkenal dengan kilat, hampir salah satu kekuatan gaib petir paling kuat di dunia ini, dia tidak berharap Landen Sen akan memiliki gerakan pamungkas semacam ini. Nah, siapa kamu? Basis kultivasi dari tahap pembentukan pil belaka akan membuat Kan Li Thunder dan Lightning. Yao Ying tersentak, ekspresinya sangat suram, seolah-olah vitalitasnya terluka parah. Siapa yang mulia? Tanya Landen Sen dengan ekspresi ketakutan, pura-pura tenang. Dia tidak berani bergerak gegabah, tetapi dia juga tahu bahwa Yao Ying tampak sangat takut pada Kan Li Leiden. Siapa leluhur ini? Kalian junior tidak memenuhi syarat untuk tahu. Demi melepaskan Yuan Ying leluhur, aku bisa memberimu jalan keluar, kata Yao Ying dengan dingin. Yang mulia terlalu malu untuk mengatakan ini. Landen Sen merasa malu, tanpa mundur sedikit pun. Faktanya, Landen Sen masih sedikit berbulu di dalam hatinya. Setelah semua, kekuatan Yao Ying agak tak terduga, dan jumlah Kan Li Thunder dan Lightning yang dia miliki sedikit langka. Seorang kultivator pada tahap akhir pembentukan alkimia, untuk kultivator tahap Yuan Ying, pada dasarnya hanya mati. Tantangan Leapfrog masih mungkin, seperti para beku pada tahap awal pembentukan alkimia, jika mereka memiliki senjata dan teknik sihir yang kuat, masih mungkin untuk memenangkan para beku di tengah pembentukan alkimia. Tetapi jika Anda ingin menantang alam yang lebih besar, misalnya, seorang beku di masa formasi dapat memenangkan seorang beku di periode Naschen Sol. Hal semacam ini hampir tidak mungkin terjadi di dunia kultivasi. Landen Sen menduga bahwa pihak lain mungkin takut memiliki Kan Li Lightning. Dalam hal ini, dia tidak mungkin lemah, dan dia harus membuat pihak lain tidak dapat melihat kedalamannya sendiri. Melihat pernyataan Landen Sen, wajah Yao Ying tidak pasti, dan berkata, wah, leluhurku tidak lagi omong kosong. Alih-alih bertarung di sini, kita harus bekerja sama dan menerobos formasi berlian 5 elemen kecil ini bersama-sama dan berpisah. Bagaimana menurutmu? Begitu kata-kata ini keluar, Landen Sen dan Selin Hua merasa waspada, melepaskan bayi iblis ini berarti ada satu musuh lagi, dan itu bukan hal yang baik untuk dipikirkan. Secara alami, Landen Sen tidak akan jatuh ke dalam tipuan semacam ini. Dia mencibir dan berkata, mengapa saya harus percaya padamu? Nak, jangan malu, kamu benar-benar berpikir leluhurku akan takut pada kegagalan petir. Setan Ying menjadi marah karena malu. Suatu ketika, dia juga keberadaan Tian Hai menjerit Feng Yun. Dia menegosiasikan kondisi dengan seorang biarawan di tahap pembentukan pil. Dia merasa bahwa ini adalah penghinaan untuk dirinya sendiri. Jika bukan karena membentuk kembali tubuh Huai Shenmu yang disegel dalam kuali harta, mengapa bayi iblis itu harus menderita kesal seperti itu? Dia hanya tidak ingin membuat kesalahan. Kan Li Thunder dan Lightning menakutkan, tetapi Kan Li Thunder dan Lightning yang menabrak Landen Sen hanya setengah ditampar, dan Yao Ying masih bisa membunuh Landen Sen. Hanya saja dia tidak ingin memeras semut hingga mati, sehingga vitalitasnya akan sangat rusak, jika tidak maka akan mempengaruhi tingkat kultivasi di balik rekonstruksi orang tersebut. Benarkah? Yang mulia mungkin juga mencobanya. Landen Sen mencibir lagi dan lagi, masih dengan berani mengatakan. Provokasi Landen Sen langsung membuat Yao Ying marah, saya tidak tahu bagaimana hidup atau mati, biarkan Anda mengalaminya, dan mengganggu nasib leluhur saya. Setelah meraung, Yao Ying membuka mulutnya dan menyemburkan semburan panah darah hitam dengan pukulan penuh. Dengan sok panah darah seperti lembing, segera setelah naik puluhan meter, lapisan sihir yang sangat murni dan cahaya merah yang menyilaukan muncul di permukaan, dan udara bergetar. Melihat bahwa serangan Yao Ying sangat kejam, Landen Sen sangat takut sehingga kulit kepalanya mati rasa, penyerang ini jelas memiliki kekuatan bos panggung Yuan Ying, dan itu bisa mengejutkan semua ruang. Tentu saja, ini karena ruang internal ruang independen tidak stabil. Jika Anda berada di luar dan ingin membuat ruang bergetar, maka hanya master dari tahap transformasi yang dapat melakukannya. Serangan normal tidak bisa menghentikan panah darah ini sama sekali. Landen Sen harus mendesak guntur Kan Li dan kilat di tubuhnya untuk melakukan serangan balik, dan guntur emas tebal meledak tiba-tiba, memercikkan cahaya keemasan menyilaukan. Ledakan. Blood Arrow dan Jin Lei saling bertabrakan,
membuat raungan memekakkan telinga, dan hembusan angin bertiup melintasi 5 elemen berlian arai kecil. Buntut dari ledakan menyebabkan swastika pada topeng dari 5 elemen kecil untuk bergolak. Ini tidak mungkin. Wajah Yao Ying bersahaja, dan dengan pukulan penuh, dia hanya diikat dengan guntur dan kilat Kanli yang dirilis oleh Lenden Sen. Tanpa tubuh fisik, hanya mengandalkan Yuan Ying ini yang telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan tempur masih terlalu lemah. Yang paling penting adalah bahwa Kanli Thunder dan kilat yang dipukul anak ini kali ini lebih kuat, membuat Yao Ying bertanya-tanya apakah Lenden Sen memiliki senjata ajaib untuk membawa Kanli Thunder. Selin Hua juga tidak menganggur, menawarkan harta pedang terbang biru kuno yang baru saja diperolehnya, dan dengan panik memainkan kekuatan spiritual. Berdengung. Cahaya biru dari gubau Flying Sword naik tajam, berubah menjadi kuda biru, membawa suara angin dan guntur yang keras, dan menyerang ke arah bayi iblis seperti komet. Memanggil. Begitu Yao Ying menstabilkan sosoknya, Selin Hua mengorbankan pedang terbang harta kuno dan menyerangnya, yang segera membuatnya ketakutan dan marah. Dengan penglihatan Yao Ying, orang dapat secara alami melihat bahwa pedang terbang harta kuno ini cukup kuat. Bayi iblis tidak dapat melawan, jadi dia harus menyemburkan darah. Wow! Lampu merah menyala di sekitar tubuh Yao Ying dan menghilang langsung dari tempat itu, seolah menghilang dari udara tipis. Pedang terbang biru yang kuat menusuk lubang. Teleport. Kulit Selin Hua berubah drastis, dan dia tidak pernah mengira bahwa bayi iblis ini memiliki kekuatan magis teleportasi. Wajah Lenden Sen bahkan lebih bersahaja, dan dua serangan itu menyebabkan dia mengonsumsi hampir sepertiga dari kilat aslinya. Jika dia terus bermain seperti ini, dia akan selingkuh. Begitu Kanli Thunder dan Lightning kelelahan, dia akan telanjang asteris dan hanya bisa dibantai oleh bayi iblis. Faktanya, hati Yao Ying juga sedikit berbulu, kekuatan rohaninya sendiri tidak banyak, dan dia tidak bisa menggunakan terlalu banyak kekuatan magis. Namun, kilat Kanli yang keras yang dipukul Lenden Sen mampu memblokir pukulan penuhnya. Yao Ying tidak tahu berapa banyak kilat Kanli yang dimiliki Lenden Sen, dan dia tidak menginginkan hal buruk. Nak, leluhurku akan mengakui kekuatanmu untuk saat ini. Jangan berpikir kamu bisa menjaga leluhurku. Leluhurku ingin membunuhmu dengan mudah. Aku hanya tidak ingin menghabiskan terlalu banyak energi. Sekarang, kita bisa membicarakannya. Berbicara tentang kerja sama. Yao Ying menelan ludah, dan berkata dengan meringis. Yang mulia terlalu sombong, bagaimana Anda ingin bekerja sama, mari kita hancurkan formasi berlian 5 elemen kecil ini bersama-sama. Lenden Sen tetap tenang dan bertanya dengan acuh tak acuh. Dia tidak mengatakan apa-apa, dia memberi jalan keluar sendiri, dan memang akan ada kekhawatiran yang mengancam jiwa tentang melawan Yao Ying. Nenek moyang tua ini bermaksud seperti ini, bukankah kamu ingin keluar? Yao Ying berkata dengan dingin. Saya tidak berpikir itu sesederhana itu. Maaf, ada apa di tripod harta emas ini? Lenden Sen menyipitkan matanya dan bertanya dengan tajam. Dia tidak percaya bahwa bayi iblis itu hanya akan pergi. Swastika pada Baoding sangat kuat, dan formasi berlian 5 elemen kecil ini dapat dikatakan melayani hampir untuk menyegel Baoding. Yao Ying ingin menghancurkan formasi begitu bersemangat, itu mungkin karena hal-hal di Baoding. Bab 1285 Huai Senmu. Nenek moyang saya selalu disegel dalam bendera jiwa, tidak ada yang tahu apa yang ada di kuali, kata Yao Ying dingin. Dia mengatakan bahwa, Yao Ying hati-hati, anak ini sangat pintar. Lebih baik mengatakan yang sebenarnya, yang mulia. Saya tidak ingin berurusan dengan monster tua yang bisa bermain trik, kata Lenden Sen kasar. Hati Yao Ying tenggelam, dia tidak bisa memberitahu siapapun rahasia di Baoding. Tapi anak ini tidak menerima umpan, dan Yao Ying juga sangat tertekan. Apa yang kamu inginkan? Wajah setan Ying mengandung sedikit kebencian, dan dia tampak agak cemas. Dia telah dimeteraikan selama bertahun-tahun, dan dia benar-benar tidak nyaman. Ceritakan identitasmu dulu, mengapa Nascent Soulmu begitu aneh? Lenden Sen bertanya dengan waspada. Ketidaktahuan, bahkan Gui Xiu dan Yao Ying belum pernah mendengarnya di dunia kultivasi hari ini. Yao Ying bersenandung dengan acuh tak acuh. Perbaikan hantu. Hati Lenden Sen bergetar. Biksu hantu mengatakan bahwa itu hanya ada di zaman kuno. Ada juga beberapa deskripsi biksu hantu di Qian Yuanlu Kaisar Xuan, dan biksu hantu benar-benar berbeda dari yang normal. Pembudidaya abadi yang normal pada dasarnya membangun fondasi, membentuk pil, dan bayi yang naif. Mereka yang mengolah seni bela diri menjadi Taoisme sedikit lebih rumit. Namun, biksu hantu memupuk jiwa dan memadatkan roh purba, dan juga dapat membentuk bayi purba dan bahkan naik. Tetapi metode kultivasi semacam ini sudah lama hilang, di samping itu, kultivasi hantu adalah beku dengan akar roh yin. Leluhur ini secara alami adalah pembudidaya hantu sebelum kematiannya, jika tidak, bagaimana dia bisa bertahan begitu lama? Katakan yang sebenarnya, aku adalah generasi terakhir Lingyin Sekte, leluhur dari Ghost Rain. Yao Ying berkata dengan keras. Apakah kamu penguasa Lingyin Sekte? Wajah cantik Selin Hua sedikit terkejut.
Landon Sen menyipitkan matanya, dia tidak terlalu tertarik pada identitas Yao Ying. Menyegel dirinya di bendera jiwa, perilaku semacam ini agak membingungkan, membuat Landon Sen semakin curiga terhadap perilaku Yao Ying. Bahkan, apa yang dia pikir tidak salah, ada sesuatu yang disegel di dalam kuali, dan itu sangat penting bagi bayi iblis. Ding Zong menyegel tubuh fisikku, mengerti. Yao Ying berkata dengan ekspresi muram. Begitu kata-kata ini keluar, Landon Sen dan Selin Hua saling memandang, usianya sangat jauh, bisakah bayi iblis ini membentuk kembali tubuhnya? Nenek moyang hantu hujan adalah milik para biarawan di zaman kuno, para biarawan di tahap awal mengubah dewa. Kembali di zaman kuno, ketika leluhur Ghost Rain sedang dalam perjalanan berkeliaran, ia tidak sengaja menemukan sekelompok kecil lumpur ilahi. Berita itu tidak sengaja terungkap, dan dikejar dan dibunuh oleh seluruh sekte realem pemahaman Tianhai, dan sekte Lingyin juga dihancurkan. Banyak mayat yang Landon Sen dan Selin Hua telah lihat di dalam sekte sebelumnya sebenarnya adalah sisa-sisa pertempuran di mana Tianhai Kungsiu menyerang sekte Lingyin. Transformasi lumpur dewa ini adalah titik kunci, hal ini adalah semacam hal spiritual yang kacau balau. Belum lagi dunia manusia, bahkan di dunia roh kuno, keberadaan lumpur dewa sangat langka. Yang disebut makhluk roh kacau itu seperti pohon peri kacau, tanah peri kacau, batu emas kacau dan sebagainya. Itu semua adalah beberapa hal rohani yang bertahan ketika dunia terbuka. Lumpur Huai Shen adalah lumpur yang mengisi langit di masa kekacauan. Benda semacam ini bukan harta ajaib, tetapi pengaruhnya bisa disebut menantang langit. Setelah penyulingan, Huai Shen Clay memiliki efek pembentukan yang luar biasa, dapat diubah menjadi apa saja, dan bahkan menjadi bunga, tanaman, kayu dan batu, bahkan nafas dapat diubah sesuka hati. Meskipun Huai Shenmu tidak memiliki kekuatan ofensif, efek ini lebih kuat daripada senjata sihir pertahanan manapun. Misalnya, ketika Anda dikejar oleh seseorang, Anda dapat menggunakan Huai Shenmu untuk berubah menjadi batu besar sesuka hati, sehingga Anda dapat menghindari kejaran musuh tanpa menyadarinya. Tentu saja, Huai Shenmu juga bisa melarutkan dan membentuk tubuh. Meskipun Lingyin Sekte memiliki reputasi tak terbatas, sejarahnya bahkan lebih lama dari Gunung Penglai. Pada zaman kuno, leluhur hantu hujan adalah biarawan top di Tianhai. Pada awalnya, sejumlah besar sekte di Tianhai mendambakan Yishen Clay, memecahkan hambatan ruang sekte Lingyin, menyerbu sekte Lingyin, dan memaksa leluhur Guyu untuk menyerahkan tanah liat Huai Shen. Nenek moyang dari Spiritual Rain pada awalnya adalah seorang beku dalam tahap transformasi. Dia sangat marah dan merasa tidak berdaya. Dia hanya dengan paksa menggunakan tubuh fisiknya sendiri sebagai harga untuk melakukan teknik kontrak kuno dan memanggil seseorang yang disembah oleh sekte Lingyin. Nenek moyang dunia roh turun klon proyeksi di dunia manusia, memenggal semua pengganggu, dan menyegel ruang ini. Setelah berhasil menggunakan teknik kontrak, setelah tubuh fisik leluhur hantu hujan runtuh, hanya Yuan Ying yang tersisa. Dia tidak mau mati atau merebut rumah, dan basis budidayanya sangat berkurang, dan dia ingin menggunakan Huai Shen Clay untuk membentuk kembali tubuhnya. Nenek moyang Guyu sendiri adalah seorang biarawan hantu di zaman kuno, dengan bantuan misteri, ia mengubah bayi baru lahirnya menjadi bayi setan dan menyegelnya di bendera jiwa. Yao Ying dapat dipahami sebagai semacam zombie, tetapi tubuhnya Yuan Ying. Bayi iblis tidak dapat mengambil tubuh orang lain, dan setelah terkena udara, itu juga tidak akan bertahan selama 3 bulan, itu masih akan dipengaruhi oleh kekuatan hukum dunia, roh iblis akan menghilang, dan jiwa akan terbang menjauh. Tetapi selama bayi iblis dimeteraikan pada suatu objek tertentu, tidak ada batasan umur. Ini sama dengan mengatakan bahwa selama tidak keluar, ia dapat disegel secara permanen pada suatu objek, tetapi itu akan sangat rusak seiring waktu. Oleh karena itu, bentuk bayi setan saat ini dari nenek moyang hujan hantu, basis budidaya sangat lemah, sekitar awal Yuan Ying. Mengubah lumpur dewa tidak stabil, itu hanya dapat diubah selama 3 hari paling banyak, dan efeknya akan hilang. Yao Ying ingin menggunakan Huai Shenmu untuk membentuk kembali tubuhnya, jadi dia hanya bisa terus-menerus menyatukan napasnya dengan Huai Shenmu. Oleh karena itu, leluhur hantu hujan menyegel dirinya dalam bendera jiwa, ingin menunggu bertahun-tahun untuk berlalu, auranya sepenuhnya bergabung dengan Huai Shenmu. Selama orang luar mengaktifkan bendera jiwa, ia akan dapat melihat langit lagi, mengambil lumpur dewa, dan membentuk kembali tubuh manusia. Untuk mencegah orang luar dari memperoleh Huai Shenmu, leluhur Guyu sengaja mendirikan 9 matahari merebut formasi jiwa di aula utama kuil Lingyin, yang merupakan metode pembentukan pengorbanan yang dikatakan Sera sebelumnya. Formasi pengorbanan ini hanya dapat diatur oleh para empu dari tahap transformasi, dan ia memiliki efek pertahanan yang kuat dan kemampuan untuk berkorban. Selama Anda masuk ke formasi, jiwa kultivator akan secara otomatis terkuras oleh formasi dan diserap oleh bendera jiwa. Sebelum kematiannya, leluhur hujan telah meletakkan formasi berlian 5 elemen kecil pada tripod emas yang menyimpan lumpur para dewa. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak peduli seberapa kuat segel itu, masih ada 1 hari untuk dilonggarkan. Hampir mustahil untuk menyegel ruang selamanya.
Setelah ruang independen Sekte Lingyin dilonggarkan, ada biksu yang memasuki Sekte Lingyin dalam sejarah, dan mereka persis 3 mayat di lingkaran lilin roh. Selain itu, hanya Landen Sen dan Selin Hua yang tersisa. Sekarang setelah aku tahu identitasku, leluhur lama tidak menyimpannya darimu. Leluhur ini telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan bayi iblis telah keluar dari bendera jiwa, melanggar hukum-hukum satu dunia, yang setara dengan melemparkan semangat kebangkitan. Jenis teknik yang menantang surga ini dapat memicu fenomena langit di luar angkasa. Jika leluhur tidak mendapatkan tubuh fisik, bencana surga akan datang, Yao Ying berkata dengan dingin. Apa urusan saya? Landen Sen berkata dengan acuh tak acuh. Idiot. Membangkitkan fenomena langit pasti akan menarik sejumlah besar biksu. Kita hanya bisa bekerja sama dan menghancurkan formasi berlian 5 elemen kecil, jika tidak kita akan mengalami masalah besar jika kita menyeretnya selama beberapa hari. Kata. Bab 1286 Motivating Celestial Phenomena. Membangkitkan fenomena astronomi. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Ekspresi Landen Sen menjadi sedikit jelek. Dia menanyakan hal ini, tetapi Landen Sen bukan orang bodoh, dan dia bisa mengatakan bahwa sebagian besar dari apa yang dikatakan Yao Ying seharusnya benar. Kalau tidak, Landen Sen tidak bisa membayangkan bahwa jiwa yang baru lahir bisa bertahan untuk waktu yang lama. Lingyin Sekte memiliki sejarah hampir 4 hingga 5 juta tahun, kan? Terakhir kali menara iblis terkunci Gunung Penglai dipenjara oleh iblis kuno, yang berasal dari luar angkasa. Landen Sen juga memiliki pemahaman umum tentang hukum langit dan bumi. Kedengarannya ilusi. Faktanya, hukum langit dan bumi dipahami dengan baik, yang setara dengan kriteria untuk menjaga ketertiban langit dan bumi. Hal-hal yang benar-benar bertentangan dengan langit, seperti kekuatan magis, mantra, dan bahkan harta. Apapun yang dapat mengubah hukum dan kriteria penetapan batas ini tidak diizinkan ada. Misalnya, bayi setan, yang telah bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba dilepaskan, dan dia pasti akan menderita guntur dan momok. Nenek moyang saya masih enggan berbohong kepada Anda sebagai junior. Ini baik bagi kita untuk menembus formasi ini sebelumnya. Bayi iblis itu tampak sedikit tidak sabar dengan temperamennya yang tidak sabar. Ekspresi Landen Sen mendung dan tidak pasti, dan jika ada fenomena surgawi di luar, dia akan berada dalam situasi yang buruk. Meskipun tidak ada biarawan yang kuat di dekat Kepulauan Tianlei, tetapi Thunder Batian saja, Landen Sen masih sangat cemburu. Jika Anda memprovokasi pria itu akan curang. Ini bukan poin kunci, Landen Sen sekarang adalah orang yang paling dicari di liga, begitu posisinya terungkap, dia mungkin akan berbuat curang. Yah, aku berjanji, kita akan menghancurkan formasi berlian 5 elemen kecil ini bersama-sama. Landen Sen mengertakkan gigi. Sayang sekali bahwa rubah kecil di tas binatang roh tidur sampai mati. Jika tidak, formasi berlian 5 elemen kecil ini dapat dipecah terbuka langsung dengan pesona darah dan cahaya ilahi. Selin Hua juga tidak punya pendapat, dia selalu membiarkan Landen Sen memutuskan hal-hal penting. Mungkin pria ini selalu memberinya rasa aman yang selalu bisa dia percayai. Ketiganya tidak mengatakan apa-apa, dan segera mulai menyerang formasi berlian 5 elemen kecil. Landen Sen mengorbankan Chang Mingge, Selin Hua mengorbankan Gubao Feijian, dan keduanya meluncurkan badai. Keduanya juga dianggap sebagai mitra lama, mereka sangat dekat, dan mereka tidak ingin menggunakan kekuatan penuh mereka. Landen Sen dan Selin Hua baru saja memainkan kekuatan para penanam alkimia biasa di tahap tengah dan akhir. Kalau bukan karena pedang terbang harta kuno yang baru saja dikenali oleh bayi iblis, Selin Hua tidak akan mau mengorbankan pedang terbang kuno yang luar biasa kuat ini. Yao Ying melirik keduanya, jejak jijik dan kemarahan melintas di matanya. Tentu saja, rasa jijiknya adalah bahwa basis kultivasi dan kekuatan dari dua junior ini sama sampahnya seperti yang dia bayangkan. Yang menjengkelkan adalah bahwa kedua sampah ini berani menggoda dirinya sendiri. Guiyu leluhur berapa banyak budidaya dan pengalaman, secara alami dapat dilihat bahwa mereka berdua tidak mengerahkan semua kekuatan mereka, tetapi tidak ada gunanya baginya untuk mematahkannya, itu hanya akan membuat dirinya lebih bahagia. Tidak senang untuk kembali tidak bahagia, kecepatan memecah formasi ini masih hampir tidak dapat diterima. Yao Ying juga melancarkan serangan mantra dengan wajah cemberut, mencoba memecah formasi. Dua bajingan, biarkan kamu hidup sebentar dulu, Yao Ying mengutuk dalam hatinya. Kedua junior itu tidak tahu bahwa Baoding mengandung Huai Senmu yang telah dia pelihara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Selama bayi iblis itu berhubungan dengan Senmu, dia bisa langsung berubah bentuk, dan kekuatannya bisa naik ke kultivasi tahap pertengahan primer. Untuk kiri dan kanan. Yao Ying merasa bahwa selama dia membentuk kembali di belakangnya, membunuh Landen Sen dan Selin Hua akan semudah menginjak semut. Landen Sen sangat waspada di hatinya, formasi berlian 5 elemen kecil tidak semudah itu dipecahkan, dan itu akan membutuhkan banyak energi spiritual. Diperkirakan akan memakan waktu sekitar 2 hari untuk benar-benar menghancurkan formasi ini. Selama periode waktu ini, saya tidak tahu apakah Seira bisa bangun.
Jika dia bisa bangun, beberapa hal akan jauh lebih mudah. Mungkin saja untuk memusnahkan bayi iblis jahat dalam satu gerakan. Cahaya ilahi pesona darah dapat sangat merusak jiwa ilahi biarawan itu, dan Yuan Ying sendiri adalah jiwa ilahi biarawan itu. Pesona darah cahaya ilahi pasti akan berdampak pada bayi iblis, tapi aku tidak tahu seberapa besar itu. Kekuatan Yao Ying seharusnya tidak mencapai tahap Yuan Ying, tapi itu dekat dengan awal Yuan Ying, dan itu bukan tanpa kemungkinan konfrontasi. Landen Shen tidak menginginkan hal-hal ini untuk sementara waktu. Bum bum bum. Di bawah serangan 3 orang, karakter emas swastika di luar pertanda cahaya dari arai berlian 5 elemen kecil bergulir tanpa henti, dan seluruh topeng emas juga membuat raungan. 2 hari kemudian. Di bawah kawah gunung berapi Pulau Api, sejumlah besar beku berkumpul, padat, bukan beberapa ribu tetapi puluhan ribu, pada dasarnya semua beku di masa pemurnian Qi dengan basis budidaya yang lebih lemah. Ada banyak biksu di Kepulauan Tianlei, tetapi mereka pada dasarnya adalah biksu tingkat rendah, dan hanya ada sedikit biksu yang terbang di udara selama periode yayasan. Saya melihat seberkas cahaya besar turun dari langit, menutupi seluruh gunung berapi. Langit adalah sebuah penglihatan, pusaran awan berangsur-angsur naik di langit, dan ada petir dan petir samar di pusaran itu, yang tampak gelisah. Sialan, dengan momentum yang begitu hebat, itu pasti penampilan harta yang aneh. Tidak harus. Mungkinkah beberapa pembudidaya yang kuat mengembunkan Naschen Soul di sini? Tidak mungkin, bahkan jika ada biksu sungguhan yang menerobos Naschen Soul Stage, mereka tidak akan dipilih di kawah. Lingkungan di sini sangat buruk, bukankah mereka akan tersiram air panas sampai mati? Para biarawan banyak berbicara, masing-masing memegang kata-kata mereka sendiri. Suhu kawah Pulau Api terlalu tinggi, dan sulit untuk memasuki gunung berapi kecuali itu adalah seorang biarawan di zaman alkimia. Sejumlah besar biksu berkumpul di bawah gunung berapi masih dalam keadaan menonton pertunjukan. Pada saat ini, tiba-tiba, beberapa sinar cahaya terbang dari cakrawala, seperti meteor, dengan kecepatan yang sangat cepat. Terutama cahaya ungu yang menuntunnya, diselimuti lapisan busur ungu, memiliki napas yang mengerikan. Pemilik lampu pelarian memiliki kulit biru ungu di seluruh, melengkung di seluruh, dan kulit kura-kura besar tumbuh di punggungnya. Ini Tuan Lady. Melihat cahaya ungu itu keluar, beberapa biksu di antara kerumunan berseru. Tanpa diduga, tanda-tanda langit di Pulau Api akan menarik Lei Batian. Sebagai pemilik pulau Kepulauan Tianlei, Lei Batian terkejut ketika dia mengetahui bahwa dia membawa semua tetua istana Tianlei untuk mencari tahu. Segera, lampu pelarian kental. Lei Batian memimpin 5 sesepuh alkimia dari istana Tianlei dan terbang di atas kawah. Tuan Lady, ini di sini. Seorang penatua pada periode pembentukan jubah hijau berkata dengan hormat kepada Lei Batian. Pasti ada sesuatu yang salah dengan tempat ini untuk bisa menurunkan tanda langit yang menakjubkan. Biarkan Kaisar masuk dan menjelajah. Lei Batian mendengung dan berkata, lalu berubah menjadi cahaya ungu dan terbang menuju kawah. 5 pembudidaya tahap pembentukan pil juga membuka perisai kekuatan spiritual satu demi satu, dan mengikuti Lei Batian. Suhu di dalam kawah sangat tinggi, lava cair di bawahnya, menggerutu, dengan gelembung-gelembung, dan suhu yang sangat panas membuat kelima biksu itu kehabisan napas. Seharusnya ada sesuatu yang tidak biasa di sini, atau harus ada batasan formasi, tolong cari dengan hati-hati. Lei Batian memberi perintah. Iya. Beberapa pembudidaya dalam pembentukan alkimia mulai mencari segera, tetapi setelah mencari hampir sepanjang hari, mereka tidak menemukan apapun. Pria tua berjubah hijau itu dengan hormat berkata, Lady, tidak ada yang aneh di sini. Diperkirakan ada masalah di danau cair. Mengatakan itu, beberapa pembudidaya pada tahap pembentukan tidak berani memasuki danau cair. Simpan di sini untukku, jangan biarkan siapapun masuk ke gunung berapi, kaisar ini turun dan lihatlah. Setelah berbicara, Lei Batian berubah menjadi tubuh Thunder Turtle, dengan ular listrik yang tak terhitung jumlahnya mengamuk padanya. Kura-kura guntur, seperti gunung raksasa, bergegas langsung ke danau cair.